Kalau saya menekuni dunia pesawat atau aeromodeling kedirgantaraan itu sejak tahun 2011. Jadi dari situ saya mempelajari dari awal itu 2011 SD kelas 6 gitu. Saya dulu tertarik dengan aeromodeling berawal dari membaca buku di perpustakaan. Di situ ada kerajinan seni tentang seni rupa dan ada cara membuat pesawat remote dan lain-lain. Awal dulu saya waktu membuat itu saya kan keinginan saya untuk membuat pesawat RC. Namun pada saat itu harga komponen itu termasuk mahal-mahal. Akhirnya saya membuat dari pertama kertas, triplek, dan setelah itu baru mengenal namanya kayu balsa. Ya, awal mula saya itu kan hobi sama membuat sampai dari gagal sampai bisa menerbangkan, dan akhirnya saya juga bergabung dengan komunitas aeromodeling Tomcat Solo. Di situ juga ada banyak teman-teman saya yang sangat berjasa mensupport saya, dan seperti teman saya Pak Dokter, beliau mensupport saya mulai dari elektronik, remote gitu. Setelah itu saya berani membuat yang RC, dan kebetulan teman-teman di komunitas itu suka dengan hasil karya saya dan bisa untuk diterbangkan. Berawal dari situ mulai saya menjual itu. Kalau untuk model yang saya buat jenis trainer, high wing, aerobatik, dan jet juga bisa. Kebanyakan biasanya itu untuk pemula jenis pesawat trainer, terus ada lagi yang pesawat jet juga banyak peminatnya gitu, dan aerobatik. Oh iya, untuk pesawat yang saya buat itu menggunakan bahan dasar ada triplek, kayu balsa sebagian, dan paling banyak itu saya menggunakan polyfoam atau styrofoam untuk bahan dasar pembuatan daripada sayapnya. Untuk proses berapa lama itu tergantung dengan ukuran, tingkat kerumitan. Biasanya kalau kecil sekitar panjang sayap 120 sampai 150 cm itu kita kerjakan dengan waktu 1 minggu. Untuk di atas ukuran itu seperti besar 2 meter, 2,5 itu bisa 1 bulan, tergantung tingkat kerumitan itu. Kalau pesawat ini sebenarnya karena saya dulu pernah mengalami kegagalan, nggak bisa menerbangkan, dan setelah itu saya kan sudah tahu kuncinya itu. Jadi kendalanya sebenarnya nggak ada sih, karena kita udah pernah mengalami gagal, kita dapat ilmunya dari kegagalan itu. Gitu. Kalau biasanya keperluannya itu untuk satu hobi, terus hiburan. Biasanya orang-orang itu butuh hiburan, jadi main pesawat RC. Dan kedua untuk perlombaan juga bisa, untuk buat event-event acara lomba bisa, dan acara demo di suatu acara gitu. Kalau yang membedakan mungkin harga, terus bahan. Jadi kita nggak full bahan yang dengan elektronik mahal. Jadi kita membuat pesawat itu menciptakan bagaimana seringan mungkin. Tujuannya apa? Elektronik nanti kan semakin murah harganya gitu kalau dengan spek yang ringan itu. Kalau pesanan biasanya dari kalangan penghobi, antar komunitas, antar kota, seperti Jogja ada, Depok, dan Timika juga ada itu.
Kalau paling jauh itu dari Timika itu paling jauh. Tahunya dari mana? Itu tahunya dari Facebook. Jadi kan saya hobinya membuat video, saya upload di YouTube, di Instagram dan di Facebook. Kemudian dari situ banyak yang berkomentar ingin membeli gitu. Kalau yang paling berkesan kemarin saya membuat pesawat Hercules itu bersama teman saya. Kebetulan ini nggak bisa hadir. Nah, dari situ saya kan membuat pesawat jenis Hercules sampai kemarin nggak tahu kenapa itu bisa viral. Itu menjadi sebuah kebanggaan karena itu pesawat milik Angkatan Udara itu yang saya buat dan teman saya itu. Kalau kedepannya saya dan teman saya itu pengen membuat pesawat jenis Airbus dengan ukuran 4 meter. Jadi pengen memecahkan rekor gitu, membuat pesawat sebesar mungkin dan ringan menggunakan komponen yang murah, nggak mahal gitu. Kalau yang saya buat itu menggunakan elektrik, jadi menggunakan dinamo brushless motor dan menggunakan komponen ESC speed controlnya. Jadi yang kami buat memang tidak pernah membuat dengan bahan bakar yang menggunakan bensin, metanol maupun yang gasolin. Untuk harga itu juga bergantung pada ukuran. Dengan jenis trainer, wingspan-nya panjang 120 cm itu harganya bisa sampai mulai dari 500 sampai 800 untuk trainer itu dengan panjang 120 cm. Dan tergantung tingkat kerumitan. Untuk yang paling mahal itu bisa sampai 2,5 sampai 3 juta itu lengkap. Jadi siap terbang.
pesawat RC ini sebenarnya mudah, yaitu kita tekun berlatih, belajar menerbangkan, tenang, jadi kita tidak boleh grogi, karena sebetulnya itu menerbangkan pesawat RC itu tidak susah, asalkan kita tenang, rajin berlatih, dan tentunya bermain simulator gitu. Ya, kalau memang sekarang kan perkembangan teknologi yang sangat maju, di mana-mana ada drone, ada pesawat aeromodeling, itu kan kita juga harus berhati-hati dalam pengoperasian daripada pesawat RC dan drone. Jadi kalau aeromodeling, seperti saya ikut komunitas itu ada aturannya, kita tidak boleh terbang di atas ketinggian 150 meter dan jarak dari 5 km dari radius bandara, karena itu sangat membahayakan daripada penerbangan udara gitu. Para pemula, builder, pembuat pesawat itu sebenarnya tipsnya itu mudah. Dulu saya punya pengalaman membuat pesawat itu nggak pertama kali langsung bisa terbang. Jadi gagal beberapa kali, sampai frustasi pun ada. Udah buat pesawat banyak tapi nggak bisa terbang. Lah kalau saya tipsnya mudah, seperti memang kita itu harus belajar dari kegagalan. Dari kegagalan kita coba terus, kita buat, kita cari kenapa kok nggak bisa terbang gitu. Dan harus rajin, pantang menyerah. Nanti kalau kita berani mencoba pasti nggak akan gagal, karena memang kesuksesan itu kan muncul dari kegagalan itu. Nah, ini namanya adalah pesawat trainer. Ini buatan saya sendiri, desain saya. Ini menggunakan gabus padat yang namanya itu Polyfoam, dari merek pabriknya itu Depron. Di dalamnya ini dibalut dengan menggunakan triplek laser. Jadi saya belajar sedikit-sedikit mengenai program laser itu. Saya mendesain, ini hasil lasernya.
Untuk bagian pesawat ini terdapat servo. Servo motor ini untuk menggerakkan dari kontrol surface semua yang terdapat di pesawat, seperti ini namanya rudder, sirip tegak, terus ini elevator. Ini juga menggunakan servo semua. Untuk bagian depan ini menggunakan brushless motor, dikontrol menggunakan speed controller yang ada di dalam pesawat ini menggunakan ISC. Pesawat ini ditenagai dengan baterai 3 sel 2200 mAh sampai maksimal 6 sel 2200. Kalau untuk saya biasanya kalau saya itu buat pesawat ada kendala, mungkin sayapnya patah untuk waktu terbang belajar atau bagian lainnya, itu biasanya saya juga bisa menerima servis. Kalau dari saya sih, sebelum saya terbangkan, sebelum saya jual itu pasti saya tes terbangkan. Jadi misalkan ada kendala-kendala di luar yang saya tes ya, atau human error, itu memang kesalahan daripada mungkin pengguna yang kurang teliti dan berhati-hati. Kalau garansi dari saya belum ada, karena harga juga masih terjangkau gitu. Biasanya kalau yang pesan mau mengambil ke sini atau areanya dekat dengan sini, saya ajar untuk menerbangkan, jadi saya latih gitu. Nggak perlu khawatir misalkan belum pernah menerbangkan tapi keinginannya sangat menggebu-gebu untuk pesawat RC. Biasanya kalau mau mampir ke hanggar saya ajari menerbangkan, praktek sama simulatoran terlebih dahulu sebelum menerbangkan gitu. Kalau pantangan sih nggak ada, yang penting kita harus cari lokasi yang aman dari pemukiman, jauh dari desa lah, kita cari lapangan yang luas gitu. Kalau usia ini sebenarnya nggak dibatasi sih. Saya lihat ada yang usia 7 tahun sudah menerbangkan pesawat RC. Mungkin yang penting adalah pembimbingannya gitu. Jadi kalau usianya masih di bawah 12 tahun wajib dibimbing gitu. Jadi nggak terbang sendiri agar lebih safety.
Oke, sebelum kita menerbangkan pesawat wajib namanya mengecek dulu ya. Jadi kita nyalakan ini remote-nya. Pastikan semua tombol di atas ini semua kondisinya off ya. Jadi nggak nyala ya. Setelah itu kita siapkan baterai. Kita pasang ini namanya lipo checker alarm. Jadi nanti kalau terbang baterainya sebelum habis dia akan bunyi. Itu kita pasang baterai berkat velcro. Jangan lupa untuk dicolongkan pakai velcro-nya ini biar tidak lepas. Setelah itu kita konekkan ini XT60-nya ini, biarkan dia kalibrasi. Setelah selesai kita cek kontrol surface. Ini sudah bergerak, ini kiri. Kalau belok kiri ini yang kanan turun, kiri naik. Ini untuk naik turun, elevator naik ya, turun. Ini rudder kiri kanan sudah bergerak. Kita gas. Dipastikan tuh anginnya tuh mengarahnya ke sana, jadi jangan kebalik ke depan karena sangat bahaya. Untuk yang teman-teman pengen belajar dan bisa bergabung dengan komunitas kami, saya dari Gagak Sipat, RT 3 RW 4 Ngemplak Boyolali. Untuk sosial media yang bisa saya gunakan biasanya itu YouTube, namanya Pungki Sasando, dan Instagram juga sama, Facebook juga sama ya. Untuk nomor telepon saya 089 64 74 65011.